kata-kata yang paling sering saya temuin itu hampa. Bahasanya makanya sampai kita kalau bercanda, tapi bercandanya nangis di dalam. Itu tapi sering kita bercandakan dengan kayak, oh ya gue mau udah tinggal tendang aja nih ke neraka. Bercanda, tapi itu di dalam hancur sebenarnya. Kayak, terus gue harus apa? Setengah jam ngomong, udah keringetan, terus saya ngomong gini. Baru astagfirullah tuh, gue takut Allah bro, lu gak takut gitu. Orangnya ngakak. Wah, gue kira lu takut apa katanya. Allah doang. Itu kalau ada saklar di situ ngecepretnya, bret, kayak rahin kemana-mana. Itu buat saya hidayah tercantik ya Ustaz, karena dia nggak judgement, nggak kayak orang-orang yang kita kan dulu kayak nggak pantas. Makanya saya keringetan 30 menit tuh keringetan kayak mau ngomong Allah, ya nggak pantas, orang nggak akan dilirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Di tengah suasana pandemi yang luar biasa, tingkatkan dua hal, iman dan imun. Imun tanpa iman, ya kita kayak binatang. Dia imun tapi nggak punya iman. Iman tapi nggak punya imun juga ngeremehin. Nah, oleh karena itu kita harus jaga tubuh kita sehat, walafiat, dan juga kita selalu senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada Kata WFK edisi kali ini kita akan kedatangan tamu ngobrol-ngobrol dengan tokoh yang Masya Allah ya, kisah hidup ya, kalau kata saya mah udah jumpalitan gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya, kalau saya mah alhamdulillah gitu ya, dari dulu mah budak bager kata orang Sunda mah ya. Nah justru yang kayak saya itu yang ngeri. Kenapa? Takut, mohon doa ya, di ujung malah jatuh. Tapi mereka dan tamu kita satu ini naik turun, puntang panting, akhirnya menemukan jalan hijrahnya, menemukan Allah. Teman-teman semuanya, jangan lupa beri tombol subscribe ya, supaya teman-teman bisa terus menikmati ya sajian-sajian dari Cinta Quran TV. Alhamdulillah subscriber kita terus nambah, dan jangan lupa share ya. Ini kisah nih bagus banget nih, cocok dengan kakak gue nih, cocok dengan adik gue nih, sebarin aja gitu ya. Giliran maksiat aja cepet tersebar ya, video mirip cepet tersebar. Tapi kalau video mirip ya Ustadz Fatih Karim kajian, wah kayaknya susah banget sih antum nyebarinnya gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran Mas Akang deh, Kang Dimas Adista. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Akang karena sama-sama Sunda. Masya Allah, harusnya Akang kan buat yang lebih tua. Jadi memang benar, lebih senior. Masya Allah. Lebih senior jam terbangnya. Udah Bang? Alhamdulillah Ustaz sehat. Alhamdulillah, ini enak banget ngobrol-ngobrol di sini. Udah lama nggak gini ngobrol, tapi kena angin. Iya, tempat terbuka gitu ya, bukan berarti meremehkan teman-teman semuanya. Insya Allah kita semuanya dua-duanya sehat. Dan ini tempat terbuka. Mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini bisa menginspirasi antum. Kemarin tuh mau ngobrol-ngobrolin ini sama antum tentang orang kalau mungkin tahu sekarang antum, ya pasti banyak yang DM saya. Terus apa katanya? Tad, itu mah temen dugem gua. Itu mah dulu nggak keluarnya malam terus. Itu mah kayak kelelawar gitu. Orang tidur dia hidup gitu. Orang hidup ya dia tidur malah gitu. Nah, bener. Nah itu tahun-tahun berapa awal-awal mulai banyak hidup di dunia malam, terus kok bisa ke sana? Antum tuh gimana? Dasarnya ya kenapa gitu. Sebenarnya saya tuh dulu ini Ustadz sebenarnya, tapi jangan ditiru ya. Saya juga berusaha tidak ini, cuman dulu salahnya saya tuh cuma punya mimpi pendek. Pokoknya dari SMP Ustadz, mimpi saya tuh mau jadi artis. Oh itu pendek mimpinya. Gak bener-bener deh, tapi ini bener-bener jujur, maksudnya pengen jadi pengen hidup dari sini. Pengen hidup dari musik, pengen jadi musisi, pengen jadi artis, pengen jadi entertainer gitu. Jadi nggak kebayang hal lain. Sehingga waktu itu, alhamdulillah ala kulli hal ya, kalau sekarang ya, saya tuh dikasih energi belajarnya banyak. Mungkin teman-teman yang di SMP, SMA tuh tahu. Jadi saya tuh
Orang kemana saya ngulik software, orang kemana saya ngulik Abang dari dulu suka software. ngulik-ngulik. Iya, nguliknya sih alhamdulillah tuh Ustaz. Alhamdulillah ya nguliknya. Nguliknya bagus. Oh ya bagus. Ininya aja. Terus abis itu main sama teman-teman kan, main band. Ada kayak 1 tahun tuh saya punya 7 band. 7 band. Jadi kerjaannya dulu lawa mata, latihan wae main tara. Oh. Latihan aja main enggak. Iya, sama teman-teman SMA tuh tahu tuh hari ini sama siapa, hari ini sama siapa. Jadi memang di situ. Tapi nggak berhenti belajar di situ, belajar. Nah, nggak lama lah kita nemu dunia malam. Karena ketika kita lihat tadinya kita main alat, terus tadinya kita belajar mixing, mastering, terus ngelihat profesi seorang DJ. Oh. Tadi dulu, dia ngapain sih? Kalau Gitu. saya DJ beda nih, dagang jagung. Ya. Dagang jagung. Kayaknya enak ya. Iya. Kok cuma ngeplay? Iya. Kok cuma ngeplay? Ngomposnya gimana? Oh, ternyata karena saya belajarnya dari main band dulu, dari Oke. software, dari engineering dulu. Ketika lihat itu, ini sih adaptasinya cepat kayaknya. Ya udah. Antum kan muslim. Ya. Apa perasaan antum ya? Waktu lagi main gitu antum nggak sholat. Oh, ini cerita luar biasa, Sat. Antum lihat, maaf ya, Benar. mungkin lebih dari aurat kecil gitu. Aurat besar ya, jadi ada kecil ada besar. gitu kan. Iya. Terus antum bukan cuma itu, pernah nggak antum kepikir kalau antum dosa maksiat, antum dosa sendiri. Kalau ini antum yang membuat orang itu sampai tepar, sampai abok segala macem gitu. Pernah kepikir gitu, kelintas aja gitu. Kan waktu dulu kita mimpinya itu yang jadi utama ya. Saya sih nggak pernah kepikiran orang lain. Itu titik sebenarnya menurut saya sendiri kalau ditanya sebenarnya titik terendah di hidup lu apa sih? Waktu maksiat apa? Sebenarnya nggak waktu maksiat sih, Sat. Nggak waktu maksiat. Karena gini, ketika itu gue nggak mikirin orang lain, nggak mikir dampaknya, nggak mikir reaksinya, nggak terabas terus. Nah itu kan sebenarnya titik terendah ya. Ketika lu tuh selfish, ketika kita sombong, semua nggak jadi masalah, diterabas semua. Jadi itu sih luar biasa. Dan kalau ngomongin Islam, alhamdulillah terakhir Islam. Alhamdulillah sholat nggak butuh. Rasa waktu itu ya, Sat. Nggak butuh Nggak sholat. butuh sholat. Rasanya. Jadi ya saya nggak butuh. Saya kan butuh jadi artis. Iya, ya sholat nggak butuh. Dan nggak ada relate juga dengan itu. Tapi ada ngerasa salah waktu itu. Ini yang saya bilang sebenarnya apa ya? Saya pernah dengar kajian gitu bahwa bukti nyatanya surga dan neraka itu guilt, perasaan bersalah, karena nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat. Jawaban bangetnya ada, Sat. Ada banget. Jadi ada banget. Ketika minuman itu ada, ya gampangnya merasa bersalahnya gini deh. Kalau saya tidak merasa bersalah, saya pasti cerita sama ibu dong. Iya. Ibu tuh tahu-tahu aja, ibu saya alhamdulillah dosen kan. Tapi ibu tuh tahu-tahuan aja, kamu nge-DJ iya gitu. Tapi nggak minum kan? Enggak lah. Berarti kan merasa bersalah. Nutupin dari ibu, dari ayah gitu. Dari adik dan kakak tuh ya ditutup-tutupin. Dan kelakuannya. Ngerasa nggak antum? Pertama ninggalin sholat. Kedua udah pastilah jarang baca Quran mungkin ya. Oh iya. Udah itu udah kayak apa ya? Udah kayak sepaket. Tuh. Udah mulai nggak bisa baca Quran, biasanya udah pasti nggak sholat sunnah udah nggak. Tuh. Lama-lama menggiring makin jauh ke arah maksiat dan dijauhkan dari jalan taat gitu ya. Ya. Sampai sekarang sudah seperti ini, kerasa nggak antum juga digiring lagi untuk ke jalan taat? Bahasa giring ini saya suka banget. Bahasa penggiringan ini, Ustaz. Karena kalau zaman dulu kita berasa tahu semua, tapi ternyata lingkup kita tuh cuma bubble kecil. Kita tuh berasa tahu knowledge-nya panjang. Karena waktu itu saya ngulik audio tuh sampai ke frekuensinya. Karena kita mixing engineer gitu. Kita berasanya keren, tetapi ternyata kita cuma hidup di bubble kecil setelah sekarang diperlihatkan makna dunia yang lebih besar. Ada dunia setelah nanti kita meninggal, ada keabadian di sana. Dan dulu kan pemikirannya bahwa sukses itu, nah ini segampang ini, sukses ini tuh yang kaya, yang terkenal, yang diakui sama semua orang. Sesempit itu, Ustaz. Sesempit itu, jadi karena nggak perasaan guilt itu ada, tapi saya nggak kenal perasaan tersebut. Jadi nggak enak aja, perasaannya tuh nggak enak. Kalau dibilangnya gini, hampa, gelap, lelah, ngejar yang nggak habis-habis. Cuman kan ketika kita jalanin, kita tuh nggak kenal sama perasaan itu. Tuh,
Saya yakin teman-teman juga sama yang pernah merasakan atau sekarang sedang seperti ini nih lagi nonton. Nggak kenal dia. Dia ini rasa apa sih gitu. Kayak anak kecil kalau kita kasih pahit gitu, dia nggak bisa ngomong ini pahit karena dia pertama kalinya nyobain pahit. Jadi dia nggak suka aja. Tiba-tiba ditawar lagi nggak suka gitu pahit. Saya nggak tahu itu apa. Kata-kata yang paling sering saya temuin itu hampa. Hole in my soul katanya. Makanya kalau lihat lirik lagu, hampa. iya, kalau lirik lagu tuh kebanyakan gini. Kalau lagu pop, Ustadz banyaknya kan arahnya ngajak maksiat, ngajak pacaran, bertepuk sebelah tangan, sedih ditinggal pasangan. Tapi kalau teman-teman mau lihat sedikit untuk ilmunya, lihat di beberapa band metal. Malah mereka ngomongin hole in the soul gitu, ngomongin apa? Kok gue hampa ya? Kamu tuh nggak tahu beban apa ya? Berarti itu yang dirasakan oleh Freddie Mercury, yang dirasakan oleh Nirvana. Iya. Jadi mereka semakin kaya, semakin jaya, semakin merana. Itu betul sekali. Cuman ketika kita di situ kan nggak, apa ya, Seth? Nggak kenal. Iya, Allah, ngeri ya. Kan belum dikenalin. Kan saya belum ketemu antum. Makanya antum butuh terang berarti ya. Betul. Makanya antum jadiin terang sekarang. Itu dia, Ustaz. Ya Allah. Masya Allah. Enggak, tapi iya ya, kayak kita di dalam kegelapan aja gitu ya, nggak tahu jalan keluar, tapi ngerasa gelap. Iya, tahu gelap gitu. Tahu. Dan kita tahu akan keseret tambah dalam, kita tahu. Tahu. Terus bahasanya makanya sampai kita kalau bercanda, tapi bercandanya nangis di dalam. Itu tapi sering kita bercandakan dengan kayak, oh ya gue mau udah tinggal tendang aja nih ke neraka. Bercanda, tapi itu di dalam hancur sebenarnya. Kayak, terus gue harus apa? Karena gini, ada salah satu DJ yang sekarang alhamdulillah sudah berhijab dan hijrah ya. Ternyata begitu saya kena tanya-tanya, ternyata timnya antum juga gitu. Nggak, saya mikir ya DJ, mohon maaf ya teman-teman ya, DJ perempuan. DJ perempuan pakai hijab udah nggak mungkin. Iya, betul. Nggak mungkin. Betul. Bajunya Allah, ampun dah gitu ya. Nah, saya yakin wanita mana sih? Antum lihat ya, kalau misalnya kita diangkut tuh perempuan pakai rok pendek tuh kan ditarik gitu kan. Ternyata apa? Melorot rupanya. Karena apa ditarik? Karena yang nonton laki-laki semua. Iya, nggak enak. Pasti malu. Iya. Saya pernah lihat ya, SPG. Saya tuh mau cari laptop. Ada pasar kayak Comtek gitu. Ya, Comtek, ya, buka laptop. Dia bajunya begini pakai kemben. Kan laki-laki semua ngeliatin. Rupanya baju tuh melorot. Jadi tuh Gini terus. iya, jadi dia tuh sebenarnya nggak nyaman gitu loh. Berarti sebenarnya orang yang seperti itu dia menjalani ketidaknyamanan. Betul, Ustaz. Makanya yang lebih serem lagi ketika diciptakan sebuah platform yang dia bisa begitu dengan nyaman. Karena dijudge-nya cuma di komen doang. Iya kan? Iya. Maksudnya, tapi jujur nih, maksudnya saya juga karena sudah mengenali perasaan itu sebagai rasa bersalah sekarang, dan saya pernah melihat mengkombinasikan ketemu antum, ketemu teman-teman yang soleh, kan baru berapa tahun saya tuh ketemu orang yang ngafalin Quran. Saya tuh baru, saya kira makhluk itu tidak pernah ada dulu. Iya. 11-12 tahun yang lalu. Saya ketemu si penghafal Quran ini. Terus saya perhatikan hidupnya. Happy dia. Happy. Terus nggak katrok dia. Baik. Terus kita cari kekurangannya. Gak nemu gue. Apa dia nggak ngomong ya? Terus semua orang bersaksinya baik tentang dia. Kenapa gue nggak jadi dia aja ya? Itu kan jadi ada kombinasi, ada komparasi perasaan ketika kita ketemu sesuatu yang di lain itu. Mungkin salahnya saya juga dulu, ya saya merasa knowledge saya luas, ternyata cuma berjalan di situ. Saya juga punya sosial media dulu zaman FB ya. Kayaknya temennya banyak, tapi pas dilihat circle-nya juga di situ. Kalau Sunda bilang kurung batoken. Kurung batoken gitu ya, bener ya? Ketika ketemu sama teman-teman yang baru ini, mereka mengajarkan saya, Sat, berpikirnya ternyata 1000 tahun ke belakang, 1000 tahun ke depan, bayangin. Di situ baru, lah berarti gue dulu buang umur ya, berapa belas tahun. Perbandingan sih, Sat, kayaknya ya. Dan ketika, ya samalah orang setiap hari. Reaksi-reaksi orang terdekat antum gimana? Istri gitu. Udah nikah waktu itu? Udah nikah. Jadi saya tuh ibaratnya sempat jahil bareng istri itu ya bareng gitu. Tapi karena dia, kalau kalkulasi saya sekarang, karena dia di rumah ngurusin anak, Allah tolong duluan. Ya kan dosa-dosanya hilang dulu. Ya nggak tahu ini kalkulasi ya. Kalkulasi seorang yang bodoh gitu. Iya ya, dia kan nggak pernah keluar rumah.
sejahil-jahilnya saya sama dia tadinya bareng, ketika udah nikah dia ngurus anak, mungkin dosa-dosanya Allah gugurin terus nih gitu. Di satu titik hidayahnya dia duluan. Terus hidayah mau masuk ke saya gimana, orang masih dosa. Itu kalkulasi bodoh saya pada saat itu. Ternyata ya dia duluan. Masya Allah. Jadi udah nikah. Udah. Dan ya lagi-lagi ya, kalau saya tanya, apa antum nggak ngerasa itu uang dicari dengan cara yang haram? Ya pasti jawabannya iya. Saya emang nggak bicara halal haram di situ. Nggak, belum ada urgensi. Coba bayangin tuh. Karena saya juga belum pernah mencicipi nikmat yang lain sih. Kan biasa makan apa namanya tahu tempe gitu. Sekalinya makan saikoro. Ya? Saikoro. Atuh. Nggak pernah makan. Dan ngomong kemana-mana kayaknya tahu tempe paling enak gitu. Padahal si iya ada. Belum lihat. Cangasaan. Orang Sunda mah ya. Bener. Ayam geprek di Uyahan. Jadi belum dapet. Jadi nggak tahu. Nah, ngobrol tentang kegelapan. Ya, ngobrol tentang kegelapan. Di mana-mana yang namanya gelap pasti kalah sama cahaya. Nah, cuma pertanyaannya, kapan ketemu cahaya ini? Titiknya banyak, Ustadz. Saya tuh ketemu cahayanya berkali-kali. Karena kan tersandung lagi, dan tersandung lagi. Jadi jatuh mau keluar ke lorong cahaya, jatuh lagi. Karena kalau dibilang, saya juga pengen punya anak. Nama tengahnya tetap saya kasih Zikra dulu. Itu ya. Kan ada pengharapan. Orang Islam tuh bandelnya nggak kafah gitu ya. Bener. Islamnya nggak kafah, bandelnya nggak kafah. Biar tengahnya aja deh. Jadi kalau teman-teman bercandanya gini, Dimas, kalau orang nggak kenal lu tinggal lihat nama anak lu katanya. Nama anak satu, anak kedua masih seru, anak ketiga udah Islam banget katanya. Hauraya, Humaira, itu baru anak ketiga lu tuh kan. Baru dikasih namanya Islam lengkap. Dan dulu kepikiran kalau ngasih nama anak Islam banget susah nanti ke Amerika. Iya. Aduh. Tapi cahaya itu datang memang itu saya tidak tahu jawabannya, digiring. Ada beberapa momen-momen, misalnya nih saya sama teman gitu, lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngomongin sesuatu, dia meyakinkan saya, udah orang juga nggak tahu, orang kan nggak dirugi sama dosa lo nih, lo yang konsumsi sendiri, lo gini, nggak usah. Tapi kok saya takut ya, saya diem nih, saya diam lama. Tapi nggak apa-apa kok, cuma nggak ada orang yang tahu kok. Lu juga nggak ngerugiin orang. Emang kenapa sih? Takut gue. Tapi itu saya ingat keringat saya segede jagung, Ustaz. Saya ngomong takut, tapi kayak nggak berhak. Karena di titik itu saya benar-benar takut sama Allah. Nggak ada lagi. Jadi kayak, gue takut gitu. Takut apa sih lo? Aduh, itu keringat segede jagung. Apa waktu itu masih ngomong. Maksiat lah, satu ya, aib ya. Aib, pokoknya suatu aib. Terus, saya takut, saya ngomong, udah, kita udahan, enggak, nggak mau. Enggak, orang nggak ngerugiin orang kok. Lu yang konsumsi, lu yang biasa nggak ngerusak orang. Setengah jam ngomong, udah keringetan. Terus saya ngomong gini, baru astagfirullah tuh. Gue takut Allah, bro. Emang lu nggak takut gitu? Orangnya ngakak. Wah, gue kira lu takut apa katanya? Astagfirullah. Allah doang. Itu kalau ada saklar di situ ngejepretnya, bret, gitu, bret, kayak. Gue udah setengah jam ngomong takut gitu. Tapi itu momen itu pun sesudah ada rekan kerja saya. Ini keren banget, San. Rekan kerja saya itu jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Dari dulu saya udah bilang RCTI ini katanya rombongan celana tinggi. Saya hina dalam hati nih. Pajero ya, kan jenggot Rasulullah. Betul, Pajero. Di lalahnya ada seseorang yang ngomong buruk tentang beliau. Hati-hati loh, nanti lo digiring katanya, nanti lo disusupin. Kita kan aware sebagai seorang maksudnya DJ dan segala macam gitu. Nggak mau gue disusupin, diperhatiin sama saya, perhatiin terus orangnya, perhatiin. Ternyata setahun saya perhatiin, Ustaz, dia nggak ngapa-ngapain, malah duduk sebelah saya ngomongin Dream Theater, malah duduk sebelah saya ngomongin senar gitar, malah duduk sebelah saya ngomongin tentang apapun yang saya suka. Jadi sebenarnya asik aja. Jadi kan otak saya kan nimbang lama-lama. Nah ini yang ngomongin jelek, ngukur dia dari mana ya?
Oh, Apa yang dia ukur kok gitu. dia omongin Oke. jelek? Apa yang dia ukur kok tiba-tiba disuuzonkan waktu itu, hati-hati lo, hati-hati lo. Apa yang harus gua hati-hati sama orang seperti ini? Udah. Dan dia nggak pernah ngajak saya sholat, bener-bener. Cuman waktu itu ketika yang hampanya nggak ketemu, Ustaz, lobang di hatinya nggak ada, saya coba sholat. Oh. Kan ini giringan orang, saya nggak tahu dari mana ya. Saya coba sholat, beliau lihat. Oh. Baru abis itu, beliau sering lewat kantor saya kan kaca, dia cuma gini dong. Nanti, nah, masih gitu ngomongnya. Nanti, suatu saat saya juga curiga nih orang pada kemana sih. Jam azan turun, pasti kumpul nih sekte. Taunya enggak, ke masjid doang. Saya ngikutin. Kirain sekte. Iya, ini pasti sekte. Soalnya abis turun lama. Oh. Lama nih, nggak keluar, nggak muncul lagi di kantor. Kita ikutin, Stat. Taunya lamanya kenapa beli jus. Ya udah akhirnya Otak tuh udah kotor aja ya Allah itu. ini kayak ngomong nih, Iya. bikin lingkaran nih. Oh bener kan ke masjid kan waktu itu di P6 masjidnya. Pasti yang tahu P6 tuh tahu lokasinya di mana tuh. Masjidnya di situ, terus udah gitu ngumpul. Enggak, sholat doang. Terus habis sholat dia bercanda. Kebetulan waktu itu kantor saya banyaknya orang Surabaya. Bercandaan aja, ketawa-ketawa. Terus itu turun beli jus. Dalam hati, kok gua yang capek setahun ya? Tapi itu arahannya dari situ kayaknya dengan mulai bersih, dengan mulai dikenalkan, mulai sholat. Baru beliau mulai duduk. Tahu nggak? Sholatmu tuh keren katanya. Tahu nggak? Mulai tahu nggak? Iya. Mulai tahu nggak? Mulai ngobrol, nggak ngarahin kemana-mana. Itu buat saya hidayah tercantik ya, Ustaz. Karena dia nggak judgement, nggak kayak orang-orang yang kita kan dulu kayak nggak pantas. Makanya saya keringetan 30 menit tuh keringetan kayak mau ngomong Allah. Ya nggak pantas, orang nggak akan dilirik. Ngerasa sampah, ngerasa Iya, iya. Itu titik terendahnya. Makanya sekarang kalau di terang Jakarta tuh kita sering ngomong sama anak-anak, ayo cari info yang banyak. Kayaknya saya dulu kurang info. Ternyata Allah cuma nitipin rahmat ya. Mungkin antum lebih paham. Allah cuma ngomong sama kita tuh, bagi kamu yang tersesatnya kejauhan, yang penting jangan lupa sama rahmat aku ya. Aku tuh punya rahmat banyak. Nah itu saya nggak punya informasinya dulu. Makanya kan saya statementnya kayaknya saya udah ini sih. Gue siap aja masuk neraka ini sih. Habis mau gimana? Karena saya tidak punya informasi bahwa rahmat Allah begitu luas dan jadi saya nggak ada nyoba ke situ. berarti pelajarannya buat kita, kalau ada teman-teman kita yang kita lihat secara tampilan, pergaulan, kita nggak berkenan, jangan jauhi sebenarnya. Ya, jangan. Jangan dijauhi. Karena ketika kita menjauhi mereka, contoh ya, kayak saya sering kali nge-vlog sama teman-teman artis ya, ngobrol sama Mas Dani, sama teman-teman kayak Meli Guslo dan yang lainnya. Ketika dijauhi, sebenarnya kita sudah menutup pintu buat mereka. Padahal mereka menuju pintu itu sebenarnya gitu. Semua orang fitrahnya kan baik. Ya. Fitrahnya itu rindu gitu. Ya. Tapi ternyata begitu beliau ingin datang kita lari, ya akhirnya dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan dan kita pun nggak mendapatkan apa yang kita rindukan. Nah jadi teman-teman semuanya ini pelajaran penting bahwa ternyata rahmat Allah itu pintunya tuh banyak sekali. Bisa dari kadang-kadang dari tukang cendol dapat hidayah. Ya, kadang-kadang dengar azan aja tiba-tiba nangis sendiri gitu. Ya, betul, Kadang-kadang mungkin lihat teman meninggal, sahabat dekat baru taubat, macam-macam tipe orang. Ada yang kadang-kadang bahkan dapat hidayah kayak Ustadz Dery Sulaiman malah dari orang Yahudi. Ya, yang ngajarin Islam. Jadi ngajarin Islam orang Yahudi di Bali lagi. Jadi ternyata Bali pun bisa menghantar hidayah. Jadi hidayah itu ada dari mana aja, bisa dari anak. Ya, kayak Mas Ari Untung misalnya dari istri gitu kan. Istrinya seperti itu dia makin kuat hidayah. Istrinya dari mana? Dari suaminya. Jadi teman-teman semuanya ini kisah yang bagi saya luar biasa. Makanya setiap kali kita melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar yang kita lakukan, kebodohan-kebodohan kita, pembangkangan kita, yakinlah, percayalah bahwa Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat besar untuk kembali gitu. Karena kadang-kadang perasaan orang yang sudah begitu tuh udah nggak layak kembali, udahlah istilahnya bebetkan aja sekalian lah gitu, istilahnya hancurin kalian udah. Karena udah nggak kayaknya no way to return ya. Nggak ada jalan untuk putar balik udah. Bayangin Gitu.
senyumnya si bapak berjenggot itu kan yang nyelamatin saya. Saya juga nggak tahu sekarang masuk surga apa neraka. Antum aja bilang tadi, yang lebih bahaya antum, takut akhirnya nyungsur. Apalagi saya yang nggak stabil. Tapi memang buat teman-teman di luar sana tuh, senyumlah sama mereka-mereka ini yang masih berdosa. Jangan dijudge, jangan dihina. Karena jangan-jangan senyum lo itu yang nanti membuat dia merasa, kok dia baik sih sama gue? Ada apa? Oh ternyata dia orang Islam ya? Orang Islam ngajarin apa sih? Kok Islam yang gue tahu di luar saling serang? Kok Islam? Ya gitulah. Dan waktu itu kebetulan sahabat saya pun meninggal dunia di kantor. Sahabat kami tetanggaan berdua, setiap hari berangkat bareng. Setiap hari berangkat bareng. Dan beliau mendadak meninggal di kantor. Mendadak. Itu satu kantor sedih waktu itu. Cuman bagi saya waktu itu saya lagi belajar. Jadi tapi di satu sisi lain ya Ustaz, memang ketika memang kita lihat, berarti lu dalam semalam gitu lu berhijrah atau berubah gitu? Enggak juga. Iya. Bahkan hijrah itu sampai ya seterusnya, nggak ada cerita. Kan saya titik awal akhirnya kepleset lagi juga banyak Ustaz. Iya, artinya jatuh lagi, bangun lagi, jatuh kayak sholat aja. Antum lagi sholat gimana? Apa di bawah terus? Apa berdiri aja? Kan begini. Ya kan? Terus gimana lagi? Iya. Itu pelajaran hidup. Melambangkan bahwa sholat itu melambangkan hidup kita. Kadang kita nyungsruk, bangkit lagi, mohon ampun rahmat lagi, jatuh lagi. Tapi pastikan pada saat assalamualaikum masih pada sholat. Jangan assalamualaikumnya lagi nggak sholat. Berarti apa? Perhatikan, berarti pada saat kita wafat husnul khotimah. Nah itu yang jadi kerinduan kita bersama teman-teman. Nah setelah fase antum seperti itu, kemudian menyesali, sekarang kan pasti kayak orang yang apa ya, ikan air laut pindah ke air tawar nih. Lingkungan antum kan baru nih, melihat pada ustadz semua teman-temannya gitu kan, melihat pada kiai-kiai, ulama gitu ya, dai. Nah ini apa yang antum merasakan di suasana lingkungan yang baru itu? Gak tenang, gak takut. Itu aja sih jaminan buat saya tuh, tenang, gak takut. Karena ketika saya pernah juga sombong, jadi bahaya juga sih Ustadz ya. Orang kayak kami ini kan gak stabil, belajar bentar berasa masuk surga. Maaf ya Ustadz ya, maksudnya. Wah itu jelek banget itu. Udah belajar bentar, pakai YouTube, kuotanya habis lagi. Tapi betul, merasa masuk surga. Betul, karena waktu itu saya di kolam yang saya sempat merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya sempat merasa bahwa perjuangan saya ini luar biasa. Jadi nggak apa-apa deh, turun dikit. Nggak apa-apa deh, turun dikit. Turun dikit, ya kepelesetnya kan. Jadi kalau mungkin udah belajar tuh enak kayaknya iblis ya. Udah kepeleset, ditariknya cepet. Lagi begini, ditarik. Belum kita landing, udah ditarik duluan ke kiri, habis. Dan di situ saya pernah dalam 1 tahun ngerasa kayak bukan orang. Kayak bukan orang tuh gini, lo kan udah tahu, kenapa lo masih lakukan? Lo kan udah ngerti. Dan lo sekarang ngerasain kan level azab dari Allah di dunia yang lebih tinggi. Berasa jalan tiap hari kayak bukan orang. Ternyata itu azab juga, Seth. Jadi kayak apa ya, lu jadi makhluk apa sih? Mendingan lu yang dulu masih dosanya jelas lu nggak tahu apa-apa. Sekarang lu tahu. Jadi ada waktu masa-masa memang saya tuh kayak zombie aja. Dan ternyata saya sadar, iya ya azab Allah ya. Diingetinnya lagi. Waktu itu saya lagi nggak tahu gimana, bingung. Namanya bingung. Balik lagi ya, kalau orang bingung tuh gelap lagi, Seth. Ketemu lagi sama murid antum yang luar biasa, namanya Ustadz Felix Shaw. Dia cuma ngomong gini, saya kan tiap ketemu, Ustadz istighfarin saya dong. Saya bilang, saya lagi punya masalah. Dia cuma ngomong gini doang, antum harus inget ya katanya, bala tuh kayak panah tuh. Antum jadi baik lagi, tobatan nasuha lagi, nanti akan dikasih satu, kata beliau, yang memang mungkin antum gak sadar, orang lain gak tahu kayak apa, judgement orang lain juga beda terhadap hal itu. Ternyata door itu yang akan naikin level antum. Saya diem aja waktu itu, ngedengerin ceramah beliau tuh udah kayak wow, karena cuma kepikiran satu kata tadi, Allah tuh gak pernah gak tepat sasaran katanya, kalau kamunya minta. Udah, lakukan yang belum pernah. Iya, saya ingat, iya. Saya sujud paling lama waktu itu, saya ingat, padahal sholat isya doang. Cuman waktu disujud lagi, saya coba ngenolin diri lagi, terus kayak, ya Allah, guide me. Aku tuh harus apa? Aku berasa kemarin kayaknya udah baik aja. Udah baik-baik aja, kok bisa kesini lagi. Guide me ya Allah, guide me ya Allah, guide me ya Allah. Terus sujud.
baru Allah giring lagi. Dan yang menyelesaikan permasalahan saya waktu itu orang yang nggak disangka-sangka. Ya mungkin saya nggak bisa cerita semua ya, tapi saya tuh tahu orang ini harusnya menjadi salah satu masalah saya juga. Karena saya berpikirnya pakai otak yang terbatas ini nih, gitu. Ternyata dia yang nyelesain. Jadi ketika dia marah-marah karena kesal sama saya, kamu sayanya senyum. Dalam hati, ya Allah, kok bisa dia sih yang nyelesain, ya Allah. Dalam hati, saya cerita sama sahabat saya di Terang Jakarta juga, dia bilang kayak, cerita lu, gila kok bisa gitu ya, kata dia. Gak tahu, gue bilang juga. Gue cuma nyoba terakhir tuh berserah lagi, gue bilang. Karena terakhir udah sok tahu, Sat. Coba buka lagi. Kayaknya kata imam ini, iya coba buka kitab. Lupa. Berserah sama Allah. Jadi ternyata fasenya banyak, Masya Allah ya Sat. Untungnya tuh ketemu terus sama orang-orang kayak antum tuh. Allah. Ya itu maksudnya selalu kita jangan, makanya nih teman-teman yang di rumah jangan sampai kalau ketemu guru asatidz jangan lupa minta nasihat apapun. Jangan ingat lo ini siapa, jangan. Saya paham kok, insya Allah pasti Ustadz pun kalau ketemu seseorang pasti meminta nasihat terus. Pasti. Padahal tempat antum sudah tinggi. Dan ternyata itu yang nggak boleh berhenti, Ustadz. Sekali kita ngerasa udah baik aja. Kisah-kisah begini nih saya selalu iri. Teman-teman semuanya di rubrik kata UFK itu kalau teman-teman cari ya di YouTube Cinta Quran TV kata UFK tuh banyak banget. Dari mulai kisah saya dengan Freddy Budiman, ya, orang bisa lihat ya, gembong narkoba kelas kakap, tapi wafatnya kalimat thayyibah, ya, indah banget. Dari mulai Bang Tato, sekujur tubuh tato, jambret orang, bahkan kriminal luar biasa. Wafatnya lagi ngurusin pesantren. Aduh. Nah, sekarang beliau lagi ngurusin Terang Jakarta. Dan kelihatannya antum wafat lagi ngurusin Terang Jakarta. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Iya, saya doain nih. Insya Allah pas lagi ngurusin anak-anak bandel lagi tobat. Wah, antum diwafatin, indah banget. Ya, doain juga saya teman-teman. Nah sekarang ngobrolin Terang Jakarta, kenapa? Kok bisa antum ketemu Terang Jakarta itu awal ceritanya dan antum salah satu pendiri loh. Antum yang paling banyak pahalanya kalau mereka punya amal soleh ngalir semua ke antum. Pandemi ini sudah berjalan lebih dari yang kita bayangkan. Kondisi yang mengkhawatirkan mengharuskan Robi untuk berdiam diri di kediaman. Walaupun harus berdiam diri tanpa bepergian, Robi menghadapi pandemi dengan kegembiraan. Aku bahagia. Robi menjalani hari-harinya dengan kegiatan yang selalu diidam-idamkan. Mulai dari bangun kesiangan, makan makanan kesukaan, main game seharian, scroll Instagram terus-terusan, rebahan di sofa yang nyaman, nonton film sampai kemalaman. Bangun kesiangan, main game seharian, makan makanan kesukaan, rebahan di sofa yang nyaman, bangun kesiangan. Ternyata selama ini Robi salah. Robi merasa telah menghabiskan waktunya dengan hati yang senang. Namun, semua kegiatan yang dia lakukan hanya memberikan kesenangan yang sementara. Rutinitas yang dia lakukan mulai terasa membosankan. Dirinya merasa hampa, hatinya terasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang hilang di kehidupannya. Aha! Akhirnya Robi menemukan jawabannya. Cinta Quran Call, layanan belajar Al-Quran layaknya seorang teman. Layanan Cinta Quran Call memberikan Robi pengajaran Al-Quran yang mudah dan menyenangkan. Tidak hanya belajar Al-Quran, layanan Cinta Quran Call juga menjadi layaknya seorang teman, membantu Robi untuk terus berbuat kebaikan. Kebaikan yang Robi lakukan membuat hatinya terasa lebih tentram dan nyaman. Sekarang Robi tidak lagi merasa hampa. Hari-harinya dipenuhi dengan hati yang tentram. Bersama Cinta Quran Call, Robi siap menghadapi pandemi dengan kebaikan Al-Quran. Ayo ikuti layanan bimbingan Al-Quran bersama Cinta Quran Call. Hati tentram, pandemi siap dilawan.